Halo, perkenalkan nama saya Prita Anisha Kamalia. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang terlibat dalam program KDRK. Program ini terwujud karena terdapatnya isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Isu-isu ini seperti isu-isu dalam bidang lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Seperti yang bisa dilihat bahwa ini merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat bisa mengelola sampah organik ini? Dan maka dari itu terwujudlah program KDRK Green Techno Sosiopreneur Ternak Magot, bangkitkan ekonomi mandiri panti-panti sosial. Nah, untuk mewujudkan program ini kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga Yayasan Tiker. Kegiatan program KDRK ini telah disusun sejak dari awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2022 dan dilakukan mulai dari rapat koordinasi di tim kecil, di tim utama, sampai dengan kami juga melakukan identifikasi terkait dengan panti-panti yang akan menjadi target untuk program ini. Nah, setelah rapat koordinasi dengan tim, kami juga mengundang rapat koordinasi dengan para mitra yang terlibat, yaitu Yayasan Tiker, Dinas Sosial, dan para pihak dari pengelola panti sosial. Nah, setelah itu kita juga melakukan yang namanya focus group discussion. Pada focus group discussion ini adalah penyampaian materi terkait dengan 4 kegiatan utama yang akan dikerjakan selama program ini berlangsung. Yang kami undang adalah Dinas Sosial, para pengelola panti, lalu mahasiswa yang terlibat dalam program ini, dan juga mitra yang terlibat, serta yang pastinya adalah narasumber. Nah, setelah pelaksanaan FGD, kami juga melakukan terkait dengan serah terima. Serah terima daripada mini plan yang telah dibangun, mesin pencacah yang sudah di redesign dan juga sudah di manufacture atau sudah diproduksi dan siap digunakan, dan juga pastinya adalah bibit-bibit daripada magot itu sendiri. Nah, setelah adanya serah terima, terakhir kita melakukan diseminasi hasil. Diseminasi hasil ini ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan selama program KDRK ini untuk disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Trisakti dan dosen yang tertarik dengan tema mengenai Green Techno Sosiopreneur Ternak Magot. Nah, setelah itu adalah tahap terakhirnya kita melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 2 tahap, yaitu dari tahap internal yang dilakukan oleh LPPM Universitas Trisakti dan juga Monef yang dilakukan dari pihak KDRK atau Kemendikbud Ristek. Pada program KDRK ini ada beberapa kegiatan utama, yaitu capacity building, redesign mesin pencacah, mini plan, dan juga budidaya magot. Dalam capacity building ada beberapa kegiatan, yaitu pembuatan materi, pelatihan training of trainer, dan juga memberikan pelatihan capacity building. Untuk pelatihan capacity building ini dilakukan beberapa hari di 3 panti, dan juga mereka memberikan respon yang sangat positif dan juga mereka antusias untuk menjalankan program KDRK ini. Dan untuk program ini juga melibatkan 25 mahasiswa yang terdiri dari FTI, FEB, dan juga FALTL, serta dosen dari FTI. Untuk luaran dari kegiatan ini adanya modul capacity building, video capacity building, dan hak cipta. Proses pembuatan mesin pencacah ini mengaplikasikan ilmu dari teknik industri, di mana pada proses perancangan mesin ini dimulai dengan desain produk, desain proses, dan desain schedule. Jadi dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dari mesin pencacah ini, kemudian merancang proses produksi yang dibutuhkan untuk membuat mesin pencacah ini, termasuk memilih material yang tepat untuk pembuatan mesin pencacah ini. Kemudian berikutnya tentunya ketika membuat proses pembuatan mesin ini yang harus diperhatikan adalah waktu proses pembuatan mesin ini. Kemudian untuk menjaga kualitas dari mesin pencacah ini, tahap terakhirnya adalah dilakukan pengujian. Mesin pencacah ini karena memang berbeda dengan yang ada di pasaran, mempunyai keunggulan tertentu seperti yang tadi disebutkan, sehingga harapannya ini dapat dikomersialisasikan sehingga penggunaannya bisa lebih luas di masyarakat. Biokonversi sampah organik dapur adalah satu cara penguraian sampah organik dapur menjadi produk yang lebih bermanfaat dengan menggunakan makhluk hidup. Di antaranya adalah
larva BSF atau yang biasa disebut maggot. Kenapa kita menggunakan larva atau maggot? Karena kemampuan dalam mengurai sampahnya cukup baik, yaitu 1 kilo badannya bisa mengurai sebanyak 1 kilo sampah. Mini plant dibuat sesuai dengan pola kehidupan dari BSF itu sendiri, yaitu mulai dari lalat bertelur, penetasan telur, baby maggot, dan larva atau maggot sampai panen, dan termasuk juga pengeringan. Mini plant dibuat secara kompak dalam satu areal yang disekat-sekat sesuai dengan fungsinya agar mudah dalam pengelolaannya. Mini plant ini juga dibuat dari bahan-bahan yang kuat dan bagus sehingga mini plant mudah dibersihkan dan tahan lama. Untuk menjaga agar kehidupan BSF ini tidak terganggu oleh hama, kami membuat penutup dengan kasa yang cukup kuat dari bahan pengerat karena BSF atau larva banyak disukai oleh tikus atau binatang-binatang pengerat lainnya. Kita sekarang menjelaskan cara budidaya larva BSF atau maggot. Maggot yang siap makan sampah organik itu pada usia 5 atau 6 hari. Kita siapkan dulu sampah organik, dicacah dengan baik supaya lebih mudah untuk di-dry. Lebih baik lagi kalau kita lakukan fermentasi. Larva BSF atau maggot akan tiap hari selama 24 jam terus-menerus makan sampah organik sampai pada usia 15 hari siap untuk dipanen untuk konsumsi pakan ternak baik ikan maupun ayam atau unggas lainnya. BSF kita harus siapkan 10-20% larva untuk menjadi prepupa dan pupa, biasanya sampai umur 28 hari. Larva atau prepupa itu akan berwarna hitam dan tidak makan lagi, mencari tempat kering, dan kita kumpulkan dan disimpan di laci atau tempat yang gelap yang ada celahnya, sehingga pada saat pupa ini berubah menjadi lalat, dia akan keluar dari tempat gelap mencari tempat terang. Oleh karena itu kandang lalat harus dibuat terang dan dibuat atap dari fiberglass yang transparan agar bisa matahari tembus. Lalat juga tidak makan, dan pada umur 3-5 hari dia akan kawin dan bertelur. Lalat yang akan bertelur biasanya mencari celah, jadi kita harus siapkan celah-celah yang disimpan di bawahnya dikasih buah-buahan yang telah terfermentasi sehingga wangi mengundang lalat akan bertelur di daerah situ. Kemudian kita panen telurnya. Lalat setelah bertelur, lalat akan mati, dan lalat jantan akan mati setelah kawin. Kemudian kita panen telur dan sampai menetas. Kita tunggu sampai usia larva baby maggot itu antara 1-5 hari. Setelah 5 hari kita pindahkan lagi ke biopon untuk siap mengurai bahan organik. Untuk sampah-sampah biasanya yang belum bisa diurai
Bisa, alhamdulillah ya, udah bisa diurai, dipilah-pilih untuk pengelolaan sampahnya Pak.